Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya, serta salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini siaran langsung di Facebook. Sudah lama tidak melakukan siaran langsung, jadi malam ini ada sedikit kesempatan malam Jumat, sehingga kita ambil untuk menayangkan satu video pengingat sebenarnya untuk diri saya pertama tentang zikir dan sholat, hubungan antara zikir dan sholat, dengan anggapan bahwa telah lama kita tidak mengingatkan kepada diri kita sendiri bahwa apa sih sebenarnya tujuan sholat itu, atau mengapa sholat itu disyariatkan kepada kita semua umat Islam. Ada dua ayat yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Dua ayat ini sebenarnya cukup populer, maksudnya seringkali diulas atau disebutkan ketika ada ceramah agama yang membahas tentang sholat atau membahas tentang zikrullah, zikir. Itu besar kemungkinan dua ayat ini disebutkan. Yang pertama adalah ada ayat Al-Quran surah ke-20 ayat 14. Di situ disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan atau mengungkapkan bahwa dirinya adalah Allah. Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain ana, selain saya. Fa'budni, maka sembahlah aku, maka beribadalah kepadaku. Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, ini frasa wa aqimis sholata li dzikri ini menjadi penekanan kita pada siaran langsung ini, pada video ini, bahwa di situ ada ungkapan dirikanlah sholat li dzikri, untuk mengingat aku. Nah, zikir itu sendiri secara bahasa bisa bermakna mengingat, bisa bermakna menyebut. Jadi zikrullah adalah mengingat Allah atau dan sekaligus menyebut Allah atau menyebut asma, nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini disebutkan kaitan antara salat dengan zikir. Jadi kita salat itu li zikri, untuk mengingat Allah, untuk menyebut Allah. Nah, apa yang kemudian terjadi atau dilakukan ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dan melakukan sholat, apa fungsinya, apa tujuannya, apa gunanya, itu diterangkan dalam ayat yang lain, ayat yang terdapat di dalam surah ke-29 ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat tanha, mencegah, prevent dalam bahasa Inggris, mencegah, anil fahsya'i wal munkar, dari perbuatan keji, wal munkar, dan kemungkaran. Di ayat itu disambung wala zikrullahi akbar, dan sesungguhnya mengingat Allah itu merupakan perkara atau sesuatu hal yang sangat besar, yang sangat luar biasa, yang sangat hebat. Nah, di ayat ini juga disebutkan bahwa salat itu mencegah perbuatan fahsya dan mungkar, dan kemudian ditekankan lagi bahwa zikrullah itu akbar, lebih besar, perkara yang sangat besar. Nah, sehingga dua ayat ini mengaitkan antara zikir dan sholat, sehingga kita ketika ditanya kenapa sholat, kita menjawab supaya kita ingat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ingatan itu, dengan zikrullah itu, kita tercegah. Ada semacam mekanisme pencegahan diri, mekanisme perlindungan diri
Sehingga kita tidak melakukan perbuatan fahsya dan mungkar, perbuatan yang keji dan kemungkaran. Ini mungkin dua hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini secara langsung ini. Sebenarnya ini cuma sekedar kangen saja karena sudah lama lagi tidak siaran langsung. Yang kedua karena ingin mengingatkan diri sendiri tentang sholat itu apa gunanya, apa tujuannya, apa fungsinya. Sehingga kita sholat itu tidak sekedar takut neraka atau mau masuk surga. Kita juga sholat tidak sekedar menggugurkan kewajiban, tapi betul-betul menghayati, mendalami bahwa sholat itu zikrullah, dan ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memperoleh rasa. Nah, rasa itu yang kita bawa, yang kita pegang, sehingga dengan rasa itu yang timbul setelah kita zikrullah atau karena kita zikrullah, rasa itu kemudian menjadi mekanisme pencegahan diri sehingga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar atau melakukan perbuatan yang dosa besar seperti itu. Demikian dulu untuk sementara ini. Terima kasih telah menyimak. Mohon maaf sangat singkat. Insya Allah saya ada siapkan satu materi tentang bagaimana kita merespon atau menjawab orang-orang yang mengingkari Al-Quran, yang menyatakan Al-Quran itu bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berasal dari Tuhan, dan di dalam Al-Quran itu banyak sekali kesalahan, kekeliruan, sehingga Al-Quran dituduh sebagai buatan atau tulisan dari Nabi Muhammad SAW. Itu mungkin video berikutnya akan saya buat, kemudian juga saya akan lakukan dalam model siaran langsung. Terima kasih telah menyimak. Yang bagi Anda yang menonton di YouTube, saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk melihat atau menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan mengingatkan kembali kita semua tentang fungsi sholat atau apa gunanya sholat, apa manfaatnya sholat, yang tidak hanya kita akan dapatkan di akhirat kelak dalam bentuk terhindar masuk neraka kemudian masuk surga, tapi juga berfungsi di dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang ini. Sehingga kita sholat itu tidak lagi karena tidak lagi karena sekedar menggugurkan kewajiban, tapi ada rasanya yang kita dapatkan. Terima kasih. Sudah berkali-kali saya mau tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.